Siapa yang mau nanya-nanya tentang Kredivo? KP ada kolektornya. Tapi Abang Ironman ada niatan lagi buat jadi FC dari pinjol? Udah enggak bang, udah stop deh. Kenapa alasannya? Alasannya ke satu ya mau memperbaiki diri sebenarnya ya. Banyak disumpahin orang bang. Baru gue mau ngomong bang. Iya. Beban ya bang ya. Benar. Kadang ada rasa nggak teganya gak sih kalau lu nagih datang ke rumah? Nah itu dia. Kita nggak kita orangnya nggak tegaan soalnya. Satu nggak tegaan. Bang Ironman ini orang yang berapa hari kedatangannya? Kita keterlambatan 3160. Bahkan 3160. Orang kedua nih Bang Ironman biasanya. Tuh ditanya Bang Ironman. Bang Kredivo biasanya berapa kali kunjungan sampai nyerah kagak datang lagi? Kalau itu semuanya tergantung dari si kolektornya gitu. Tapi kalau misalkan emang dia mbaknya atau abangnya, tadi nanya siapa sih, perempuan apa laki-laki sih bang namanya? Ya kalau malam dia perempuan, kalau malam kalau malam. Ya kalau misalkan mbaknya bilang udah pasrah gitu kan, nggak ada duit gitu kan, dan jangan pernah menjanjikan, itu dia nggak akan datang lagi. Tapi kalau misalkan dia masih diusahain, itu terus akan datang 2 hari sekali. Bahkan kalau misalkan sampai waktu terakhirnya dia, tugasnya datanya di dia, itu benar-benar ditungguin dari pagi sampai malam pun ditungguin. Bang kalau lu nagih sehari itu lu megang beberapa data bang? Sehari sekarang tuh aturan baru itu di 16 konsumen. 16 konsumen. Kadang ada juga FC yang megang lebih dari itu, mungkin megang banyak aplikasi kali ya bang. Misalnya dia megang Kredivo, dia juga megang KP gitu. Oh enggak, kalau Kredivo kan kalau internalnya resmi itu dia hanya boleh fokus ke Kredivo doang. Oh nggak boleh yang lain ya, nggak kayak KP ya. Ketahuan soalnya kalau misalkan kita udah di Kredivo nih, terus sambilan juga di Indodana, karena kan ya ada BPJS Ketenagakerjaan tuh, itu udah pasti ketahuan sekarang ya. Tapi kalau pantesan pada gencar-gencar Bang Ironman sekarang. Gencar-gencar. Lagi kenceng-kencengnya ya? Kenceng-kencengnya sekarang bulan ini. Tapi kayaknya bulan ini lebih dari satu orang megang lebih dari yang lu bilang dah. Kayaknya. Soalnya banyak yang gagal bayar bang sekarang. Oh, karena ini kemarin momen Lebaran, orang kan pada balik lagi nih, udah dihabisin semua dah sama dia. Apalagi yang kemarin janji bayar akhir bulan, terus tiba-tiba pulang kampung, wah udah itu makanan AFC itu pas itu. Nah, berarti jawaban yang tepat supaya FC nggak mau balik lagi, kita enaknya bilang gimana bang? Bilangnya gini aja, saya udah nggak ada kesanggupan bayar, mau sampai kapanpun. Ya mau gimana, mau diusahain gimana, saya udah coba pinjam sana sini tapi nggak dapet, udah gitu aja, beres. Ada lagi yang mau nanya? Itu tuh Dita, berarti jawaban yang tepat supaya FC nggak mau balik lagi, kita enaknya gimana bang? Iya bilang aja saya udah minjem ke sana sini tapi nggak dapet, udah nggak bisa bayar, biarin aja bang, data saya jelek, udah gitu aja. Nah kalau ada orang yang lu datengin dia pakai surat sakti gimana bang? Pakai konsultan lah. Konsultan ya. Kalau surat sakti sebenarnya emang nggak ada ya, nggak ada tuh surat sakti sampai kapan. Adanya surat kematian kan bang? Surat kematian mah ada ya bang ya. Biasanya itu kalau yang udah yang kenal sama konsultannya gitu ya, ya 86. Ya 86 pasti nyogok. Lu bayarnya berapa dikasihnya berapa kan gitu. Betul. Nih. Nah, maksudnya ada gak di member Bang Danu tuh yang pakai, ada yang udah pernah join ke surat sakti itu ke perusahaan tersebut, udah ada belum? Ada. Tapi tetap didatengin. Ya memang kalau untuk itu kan berkata gini, kalau galbay itu mendingan sendiri gitu. Kenapa? Kalau galbay itu kan posisinya kita nih yang dihajar habis-habisan sama kolektor, dan dia mau pakai surat apapun, kuasa hukum sehebat apapun, itu tetap yang didatangin kita gitu. Karena apa? Udah tugasnya FC datang ke alamat
yang didaftarkan di aplikasi alamat KTP, alamat dia, alamat tinggal gitu kan. Nomor juga nomor dia gitu kan. Nah, mau pakai surat sakti pun pasti ya mental gitu, tetap ditagih yang punya data. Kalau misalkan ketemu kolektornya, contoh kayak saya gitu ya kan, udahlah nggak tegaan gitu kan, udah biarin 86 dah. Tapi kalau misalkan kolektornya yang batu gitu kan, ya tetap Bu, saya nggak mau tahu ibu mau pakai surat apapun tetap harus bayar. Sebenarnya kuat-kuat mental kita aja. Iya, main kuat-kuatan sama FC sebenarnya juga. Mentalnya juga harus Sekarang kuat. Kalau pakai surat sakti gitu kan ada yang bayar 50-50, 60-40, 70-30. Yang didatengin tetap kita. Dia mah tinggal ngomong doang. Kalian Jangan ngerti ya, gak 86 apaan? Kalian ngerti gak 86? Ada ngerti gak? Contoh gini, misalnya Bang Adit pakai jasa konsultan. Bang Adit bayar nih 5 juta. Nah, Bang Danu nih konsultannya nih. Bang Airokman FC-nya. Begitu Bang Airokman datang, Bang Danu calling. Udah, tenang aja urusannya sama gua. Nanti ditransfer Bang Airokman tuh. Lu ngasihnya 5 juta, ngasih ke Bang Airokman 500 atau 1 juta. Kelar. Tuh. Iya, duit, ujung-ujungnya duit sebenarnya. Udah. Nih, gegares, Bang, apakah FC bakalan datang ke kantor kita kerja? Peraturan sekarang udah nggak boleh Bang datang ke tempat kerja. Terkecuali abangnya daftarin nih ke pinjol tersebut, alamatnya di sini. Gitu kan. Contoh PTA gitu kan. Nah, abang daftarin tuh di aplikasi pinjol itu. Dan abang nggak daftarin alamat rumah nih. Nah, otomatis datangnya ke kantor, Bang. Nah, tapi kalau misalkan abang daftarinnya ke alamat rumah, terus tiba-tiba dia datang ke kantor, itu udah nggak boleh Bang. Itu aturannya. Lah kalau gitu sih, kalau UUD ya mendingan kita aja sendiri lakukan Bang. Iya. Benar. Kalau FC datang biasanya WA dulu apa enggak Kak? Kalau FC itu ada yang WA dulu, ada yang langsung tabrak. Tapi kalau WA pun bahasanya kalian ini bedain ya. DC itu biasanya bahasanya baku. Ya. Sekarang gini, aturan di Kredivo kemarin, kalau misalkan mau WhatsApp, itu ada aturannya. Jadi kita harus mengucapkan salam dulu. Contoh, Assalamualaikum Bapak Danu nih, contohnya gitu. Bapak Danu, saya Hadi, kolektor dari lapangan Kredivo. Bagaimana Pak untuk angsurannya yang sudah Galbay aja sama Bang. Galbay saya Bang, nggak sanggup bayar. Nah, kalau gitu udah males tuh FC tuh. Apalagi kayak saya gitu Pak. Sudah Bang, saya mau galbay. Ya udah males dah, males. Tapi ada juga yang udah di WA begitu datang juga ada. Ada. Banyak. Nah, itu kalau misalkan cuma di WhatsApp, halo Bang, kapan utang Anda dibayar? Tapi nggak kenal diri siapa dianya, tiba-tiba dia datang baru ngomong Kredivo, itu bukti chattingannya, itu bisa kita lapor. Gitu. Bahwa penagihan itu tidak sesuai dengan SOP-nya. Seharusnya kalau emang aturan dari OJK dan Kredivo sendiri itu harus memperkenalkan diri, contoh mengucapkan salam, nama, dia sebagai apa di PT mana, nah baru menginfokan tagihan. Gitu, nggak tiba-tiba kayak premanisme ya. Halo Bu, bayar ke utang Anda sekian. Wah, itu udah nggak jelas tuh. Bisa laporin aja. Itu ada lagi yang mau nanya, naik komal aja ya Bang ya? Siapa yang mau naik komal? Yang mau nanya langsung siapa? Ketik naik aja ya. No, banyak Bang yang nanya malu tuh. Baca datu-datu lu capek juga ntar. Bang, kenapa bahasa penagihan kita itu rata-rata sama semua, suruh pinjam tetangga, jual motor. Nah, kalau ada bahasa dia jual motor Anda atau jual apa barang-barang yang berharga, rekam, tanya, ngomong apa tadi Mas? Suruh apa? Suruh jual motor atau suruh jual barang berharga. Itu tidak dianjurkan karena perjanjian di Kredivo itu tidak ada untuk menyita aset barang yang ada di rumah kita atau menjual barang berharga kita. Itu udah nggak boleh. Itu sangat melanggar. Nah, kalau misalkan FC Divo itu rata-rata semuanya sama bahasa penagihannya. Iya, memang semuanya rata sama semua bahasanya. Tapi kalau misalkan udah disuruh-suruh jual ini itu segala macam, ambil handphone, rekam. Itu caranya. Aman udah itu. Bang, saya udah 8 bulan Kredivo tetap masih ditagih.
ditagihnya didatengin ke rumah atau ditagih WhatsApp Kak. Kalau ditagih WhatsApp mau sampai kapan mah WhatsApp mah tetap aja ditagih. Tapi kalau yang datang ke rumah mah tetap 3 bulan doang biasanya. Tapi sekarang aturannya udah beda Bang Aerokmen dari bulan kemarin ya. Vendor udah ada vendornya juga dia. 11 bulan didatengin. 11 bulan didatengin itu pakai vendor. Karena Kredivo sekarang udah melebarkan sayap Bang. Iya, udah banyak yang galbay sih kalian. Pusing jadi melebarkan sayap itu dalam artian direkturnya Kredivo sendiri itu udah punya vendor juga. Iya. Untuk eksternal. Nah, di mana ya udah sama dibuat aturannya sama tetap ditagih. Sama. Sampai kapan Bang datang ke rumah? 3 sampai 4 bulan Bang. Paling resmi ya Bang Otong. Iya. Rumah Bang barusan orang Ambon. Ya nggak apa-apa, mau orang Aring juga nggak apa-apa datang. Bisa. Banyak rambut Bang. Bang kalau FC datang daripada takut marah-marah kita jamu, kita servis dan kita kasih uang bensin gimana? Nah kalau misalkan rata-rata gini loh, FC itu jarang mau yang contoh gini, datang nih ke rumah si A ngomong gini, Bang masuk dulu Bang, disediain minum nih. Itu jarang ada yang mau minum loh. Pantangan buat dia. Kenapa? Takut diracunin. Bukan, karena tuh mikirnya gini, ini FC aja udah dienakin sama si konsumen. Nanti malah konsumen itu akan negosiasi sama si FC itu. Tapi kalau misalkan FC-nya itu nggak minum, berarti kan nih konsumen nilainya beda. Wah anjir, gua aja sediain minum, nih FC kagak mau minum gitu kan. Wah nggak ini banget ya, aku memang harus bayar kayaknya nih. Bener gitu, harus bayar baru ntar diminum sama dia. Kalau misal Bang FC datang kita udah bilang nggak sanggup bayar, tapi FC tetap nungguin nggak mau pulang, ya udah suruh tungguin aja, tutup pintunya. Iya, udah diajarin juga kamu. Ya kan yang mau nungguin dia, bukan kita yang nyuruh. Ya udah Bang nggak apa-apa tungguin, tapi saya di dalam ya Bang ya. Abang nggak apa-apa mau nungguin sampai kapan juga, gituin aja. Ya Bang, Divo FC-nya nggak ada yang doyan kopi. Iya Bang, Amer sediain baru doyan dia. Berapa digaji Kredivo Bang? Kalau gaji sih UMR ya, kalau internal ya. Lagi ngapain nanyain gaji sih? Ya, mau ngelamar apa? Jadi FC-nya Kredivo? Iya, mungkin bisa jadi. Kredivo paling rajin Bang di antara Aku-Laku dan Kredit Pintar. Iya, karyawannya juga paling banyak. Sampai berapa ribu tuh kolektor. Ada lagi yang mau nanya? Bang, FC emang ada supervisornya, terakhir didatengin 2 orang aku yang gitu. Kalau didatengin 2 orang itu inian Bang, antara temen sama temen. Nah kalau misalkan memang datangnya 2 orang, abang tanya ID cardnya mana, surat tugasnya mana. Kalau misalkan sama-sama ID cardnya field collection, itu udah pasti temen sama temen. Tapi kalau misalkan dia tandemnya sama quality control atau sama supervisor beneran, itu ID cardnya beda gitu. Tapi kalau misalkan sama supervisor sama QC kita nggak bisa ngelak, memang udah tugasnya. Tapi kalau misalkan temen sama temen, nah itu abang bisa lapor tuh, bisa lapor ke OJK langsung ke Kredivonya. Otomatis 2 kolektor itu dipecat di 2 hari kemudian. Ya karena FC-nya bolehnya 1 orang datang. Betul. Yang megang data kamu juga 1 orang kok itu. Emang FC itu pegang data pribadi nasabah ya Bang, kayak sosmed dan chat pribadi. Kalau resmi itu nggak megang Bang, dan nggak boleh disebarluaskan juga. Ya fotoin aja kalau datang 2 orang, kalau lebih dari 1 pokoknya fotoin aja atau videoin. Bener Bang Danu, makanya FC Kredivo malah nagih suami, ngejar suami malah, padahal data gue. Nah itu kalau misalkan dia ngejar suami, nah terus mbaknya nggak terima nih, mbak lapor aja. Iya, soalnya data Wuri. Soalnya datanya data mbak, terus nagihnya ke suami, apa haknya? Gitu. Itu sama aja udah menyebarluaskan data. Betul, sebar data lunas gitu, intimidasi lunas. Apalagi yang ditakutin sih? Suami udah tinggal bilang aja, ya Bang, gua udah nggak mau ikut campur. Iya, itu utang-utang bini gua gitu. Bini gue emang demen utang Bang gitu. Bilang gitu suamimu, bini gue dari zamannya belum nikah sama gue udah banyak utang ya Bang, udah lu kejar aja bini gue lah gitu ya.
Bang, suka duka jadi FC dong katanya. Bang, suka duka jadi FC dong. Iya bener, suka, ada sukanya ada dukanya. Sukanya kalau lagi nerima gajian sama bonus gede tuh suka banget. Kalau dukanya Kalau dukanya mah kalau misalnya ngasih target dimaki-maki sama atasan, dimaki-maki sama user, disumpahin sama user, wah banyak dah. Yang mau di backup sama Bang Danu ya, tenang, totalin semua 90% dari total pinjolmu ya. Bisa lebih jahat. Iya, kaya Bang. Jadi gua ambil mobil Bang, jadi jadi Mama ada ular mah, ada ular itu. ulah apa sih Bang? Ular. Lu tangkap dulu Bang, ular ya, tangkap. Bang. Udah tangkap dulu. Ya namanya baru keluar jadi FC ya ada aja emang. Ular.